Alright, selamat siang, salam semuanya teman-teman di virtual Zoom Kompak ini. Senang sekali karena hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam podcast Kompak Siang, ya, tempat kita saling menguatkan lewat cerita nyata tentang kasih dan kuasa Tuhan, ya. Saya Andre, tuan rumah Kompak Siang ini, dan tentu saja saya juga dibantu oleh Pak Karel yang saat ini dan juga teman-teman. Hari ini kita akan mendengar kisah yang sangat memberkati dari seorang narasumber yang luar biasa, ya. Seorang ibu yang bernama Ibu Heti Rasong, ya. Aneh ya, namanya pun Heti Rasong itu orang Jawa, nggak mungkin. Nanti kita iris tipis-tipis ya. Dari mana sebenarnya Ibu Heti Rasong, ya? Kenapa besar di Jawa dia? Nama Heti Rasong orang Jawa? Nggak mungkin, bukan orang Jawa pasti. Nanti kita akan tanya-tanya pada narasumber kita, ya. Beliau akan berbagi tentang bagaimana Tuhan Yesus hadir secara pribadi dalam hidupnya, menyentuh, memulihkan, dan membentuk pribadi dari Ibu Heti Rasong, ya. Ini bukan sekedar cerita, tapi kesaksian hidup yang nyata tentang kasih Allah yang tidak pernah berubah. Wow, keren gak? Alright, jadi mari kita siapkan hati kita, biarlah setiap kata yang terucap, ya, siang hari ini bisa meneguhkan iman kita dan membawa kita semakin dekat kepada Kristus. Mari siapkan hati kita untuk menggali lebih dalam dan memahami lebih luas. Make it simple, make it meaningful. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini di mana Engkau Bapa mempertemukan kami dalam podcast Kompak Siang hari ini. Kami percaya Bapa memimpin setiap langkah dan percakapan kami. Kami serahkan Ibu Heti Rasong sebagai narasumber. Kiranya Bapa pakai dengan penuh kuasa untuk membagikan kesaksian tentang kasih dan anugerah-Mu yang nyata. Biarlah setiap yang mendengar kesaksian dari Ibu Heti Rasong juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Bapa dan rindu menjadi murid yang taat dan terus memberitakan Injil. Pimpin seluruh jalannya podcast Kompak Siang ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, siang ini, ya, sekali lagi kami bersyukur kami bisa bertemu lagi di virtual Zoom Kompak Siang ini untuk mendengar kesaksian dari Ibu Heti Rasong, ya. Ya, dan juga teman-teman yang saat ini ada di YouTube channel, ya. Sudah mulai banyak di YouTube channel. Oke, kita kembali, ya, bersama dalam podcast kesaksian iman, ya, yang selalu menguatkan dan menyalakan semangat penginjilan, ya, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencarian iman, ya. Ternyata Tuhan terus bekerja untuk menyentuh hati seorang manusia, ya, lewat cara yang unik dan sangat pribadi. Hari ini, ya, narasumbernya istimewa, ya, seorang wanita yang berasal dari Maumere sebetulnya, ya, Ibu Heti Rasong, ya. Ibu Heti ini dibesarkan dalam keluarga nenek dan kakek tirinya yang beragama seberang, ya. Walaupun orang tuanya sendiri beragama Katolik, ya. Namun di tengah perjalanan hidupnya, ya, hidup Ibu Heti, ya, Tuhan Yesus menjumpai Ibu Heti secara pribadi, dan dari situ hidupnya berubah total menjadi pengikut Kristus yang setia, bahkan semangat memberitakan Injil. Wow. Keren, ya. Yuk siap-siap, ya. Nanti kita dengarkan langsung, ya, kisah perjumpaan rohani Ibu Heti Rasong yang sangat menyentuh ini, ya. Testimoni siang ini, ya, siang hari ini pasti akan memberkati kita secara luar biasa, ya. Sahabat-sahabat Kompak dimanapun berada, testimoni kesaksian ini kiranya bisa di-share ke grup-grup rohani, di beranda-beranda Sobat Kompak siang ini agar bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Mari kita sambut tamu kita siang hari ini dengan sukacita, Ibu Heti Rasong. Apa kabar, Bu Heti? Ya, luar biasa, ya. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, ya.
dalam program sharing ya, Your Testimony dengan Ibu Hetty ya, sebagai narasumber di Kompak siang hari ini ya. Pastinya akan memberkati kita secara luar biasa ya. Nah, mari kita sambut lagi ya, seperti biasa ya. Hari ini ya, saya bagikan satu ayat pendek di Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Oke, sebagai reminder ya teman-teman ya, tujuan kesaksian di Kompak siang ini adalah untuk memberkati banyak orang ya, menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru ya. Nah, luar biasa hari ini, dan bagi teman-teman yang rindu mau bersaksi boleh kirim WhatsApp ya kepada saya di nomor 085133737622 ya, agar saya bisa jadwalkan untuk bisa ditampilkan di podcast ya. Kita kembali ke Ibu Hetty Rasok ya. Ya, Ibu bisa tolong perkenalkan secara singkat ya tentang keluarga ya, background iman Ibu Hetty Rasok ya, dan kegiatan sehari-hari sekarang ini ya, apa yang terjadi. Silakan. The time is yours, the floor is yours. Time start now. Silakan Bu. Tuhan, terima kasih kepada Bapak Andre yang sudah memberi kesempatan saya untuk bersaksi di podcast beliau. Pertama-tama semuanya ini kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, supaya kami juga tidak dalam kesaksian tidak membanggakan diri, tapi biarlah Tuhan yang kita muliakan. Saya bersyukur sekali lagi untuk kesempatan ini, dan saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hetty Rasok. Kalau dilihat dari marganya pasti bukan orang Jawa. Bapak saya dari Maumere Flores, saya dari Surabaya, dan saya lahir di kota Ponorogo 56 tahun yang lalu ya, sudah tua. Sudah tua. Puji Tuhan, di dalam kehidupan saya, anugerah yang terbesar yang saya terima, yang akan saya saksikan di tempat ini adalah sesuatu yang spektakuler dalam hidup saya, yaitu ketika saya bisa menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Suatu anugerah yang luar biasa yang saya terima, meskipun hidup saya tidak ada cerita yang spektakuler, saya hidup normal-normal, biasa-biasa saja, seperti layaknya kebanyakan orang. Saya dibesarkan oleh kakek dan nenek saya di desa di Ponorogo. Kakek saya seorang polisi yang bertugas di Ponorogo, dan menikah kedua kali dengan orang Ponorogo, sehingga saya dibesarkan oleh beliau berdua, yang nenek saya adalah nenek tiri, jadi saya dididik secara agama nenek tiri saya, yaitu Islam ya. Jadi dari mulai kecil saya sebagaimana orang Islam, dan keluarga nenek saya yang kebanyakan juga ustadz-ustadz. Jadi saya dididik, diajar, dan menjalankan ibadah sebagaimana seorang muslim. Bahkan ketika saya akan selesai SMA, saya bersekolah di SMA Muslim juga, dan nenek saya sudah mempersiapkan diri, mempunyai cita-cita kepada diri saya akan nenek saya rindu saya menjadi seorang Muslim yang intelek, dan seorang intelek yang Muslim. Jadi saya akan dikirim ke pondok pesantren
waktu itu belum ada pondok modern Gontor yang wanita, jadi nenek saya akan mengirim saya ke pondok Tebu Ireng di Jombang. Jadi sebelum saya lulus SMA, sudah mempersiapkan diri dengan baju-baju hijab dan semuanya yang harus saya kenakan nanti setelah lulus SMA. Saya akan dikirim ke pondok tersebut dan nenek saya sudah uh, sedikit demi sedikit membelikan saya baju, kerudung dan semuanya untuk saya pergi ke pondok tersebut. Tapi rencana Tuhan bukan rencana kita ya. Dan itu yang saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memilih saya untuk bisa mengikuti itu adalah Tuhan. Karena pas di hari saya akan ujian terakhir SMA, nenek saya dipanggil Tuhan. Nenek saya dipanggil Tuhan. Jadi ya dengan hati yang hancur, dengan hati yang sangat sedih, karena yang saya anggap sebagai orang tua saya adalah kakek dan nenek saya. Dan beliau adalah orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, melimpahkan kasih sayang yang luar biasa, melindungi, mendukung saya, terus apapun apa yang saya mau mereka bisa wujudkan, tapi mereka mendidik saya secara agama dengan ketat, etika dengan baik. Jadi nenek saya ini memang beliau seorang yang sangat mempengaruhi hidup saya. Sampai sekarang saya masih teringat akan apa ya, kasih sayang kelembutannya sebagai seorang wanita Jawa. Jadi saya ini dijulukin teman-teman casingnya aja, casingnya. Casing emang saya HP. Casingnya orang Ya. casingnya orang Timur, kalau diem begini tidak ngomong orang, wah ini pasti orang Indonesia Timur. Dari kulitnya, dari mukanya, tapi begitu ngomong kaget. Apalagi kalau saya sudah bahasa kromo Inggil, mereka akan kaget sekali karena dari kecil saya dididik untuk berbicara yang dalam nenek saya bilang dari bahasanya orang akan tahu kita itu siapa dan di mana, seperti itu. Jadi kan di bahasa-bahasa Jawa itu kan ada kromo Inggil, kromo Madyo dan Hoko. Jadi kita harus benar bahasanya. Jadi saya dididik benar-benar menjadi orang Jawa yang baik, yang bersopan santun, yang berbahasa, yang bagus. Terus setelah itu, setelah nenek saya tidak ada, terus saya merasa sekalipun ada kakek saya, tapi saya merasa apa ya, di dalam hidup saya itu ada satu kekosongan, ada satu merasa kesepian gitu. Tapi tidak bisa didefinisikan itu suatu kesepian. Saya merasa sendiri, merasa kosong hidup saya. Dan saya dulu punya hobi itu nonton bola ya. Banyak teman-teman saya pemain bola zaman dulu. Persebaya, Niak Mitra. Jadi ketika saya menonton bola di lapangan Tambak Sari Surabaya dengan ribuan penonton, tapi saya merasa kesepian. Itu yang paling saya ingat Ya. tentang Sebentar, diri saya yang sebentar Ibu Eti. Ya, Ibu Eti. Karena Bu, sebentar. ribuan manusia, saya merasa seorang diri. Dan disitulah saya mulai. Oke, saya potong dulu, saya tutup. Ya, Bu Eti, sebentar ya, sebentar Bu, dengarkan saya. Ya, ini teman-teman yang terlambat masuk mungkin nggak tahu ceritanya, ya. Kita mulai jam 13 tepat ya. Nah, inilah Bu Eti, ya. Saya ulang lagi ya, mungkin Bu Eti jangan terlalu cepat ya, Di tengah-tengah dunia ya, yang penuh dengan pencarian iman. Ya. Tuhan ternyata terus bekerja ya, menyentuh hati manusia ya, menyentuh hati Ibu Heti ya, lewat cara yang unik dan sangat pribadi ya. Nah, hari ini Ibu Heti ya, sebagai narasumber istimewa. Ya, Ibu Heti bagi yang baru bergabung ya, Ibu Heti ini asalnya
dari Maumere, ya. Tapi dibesarkan di Jawa, Ponorogo ya. Ya, dibesarkan dalam keluarga nenek dan kakek tirinya yang beragama seberang ya. Walaupun orang tuanya sendiri beragama Katolik ya, namun di tengah perjalanan hidupnya Ibu Heti ini ya, Tuhan Yesus menjumpai Bu Heti secara pribadi dan dari situ hidup Bu Heti berubah total ya, menjadi pengikut Kristus yang setia, bahkan semangat loh ya memberitakan firman Tuhan ya. Ibu Heti coba lanjutkan, ini ada teman-teman yang baru muncul ini, Ibu Happy Daryono, Mama Ita, Ibu Ariance, Ibu Anita Handayani. Nggak paham dia karena baru masuk, kita mulai jam 13.00 tepat, yang terlambat ya silahkan ditanggung penumpang. Oke, bisa lanjutkan Bu Heti pelan-pelan ya, silakan buka mikrofonnya. Ya, buka mikrofonnya masih tertutup. Ya, Ya, silakan. yang nenek tiri Pak, kakek saya kakek kandung. Nenek yang tiri itu nenek saya. Setelah beliau meninggal, dari situ saya mulai pencarian hidup ya. Saya semakin menenggelamkan diri dalam ajaran agama. Saya semakin khusyuk dalam menjalankan sholat, semakin mengaji, semakin lebih dalam. Saya berpikir dengan menjalankan agama, saya akan mendapatkan satu ketentraman hidup. Tetapi tidak juga hidup saya semakin berat karena selama ini yang saya andalkan adalah nenek saya, dan begitu beliau meninggal, saya seperti tidak punya siapa-siapa, saya merasa kesepian, ditambah setelah berapa tahun kemudian menyusul kakek saya, disitulah saya benar-benar tidak tahu akan kemana arah hidup saya, tidak ada pembela saya, tidak ada ya tempat saya bernaung. Nah, Ya. dari situ Tidak ada tempat curhat ya. yang sudah dahulu. Tidak ada tempat curhat. Ya, tidak ada, pokoknya seperti layangan putus talinya. Oke. Dari situ kakak saya mulai bersaksi kepada saya tentang Yesus yang dia sendiri juga dapatkan di tempat lain karena orang tua kami Katolik. Jadi kakak saya karena bergaul di Papua menemukanlah gereja Protestan. Dari situ kakak saya menjadi Protestan, sekalipun dibantah sama papa saya sangat sedih, tapi kakak saya tetap kepada pendiriannya bahwa yang lebih dalam tanda kutip dia bilang waktu itu yang aku lebih benar itu Protestan, dia bilang kayak gitu. Jadi dia mulai menginjili saya, mulai mengajak saya bagaimana mengandalkan Tuhan. Manusia, lihat kan, manusia ada batas dan semua. Waktu itu kami masih suratan ya, dengan kakak sendiri juga pakai surat itu, banyak bersaksi, tapi semakin banyak bersaksi saya semakin banyak berdebat. Kalau ketemu kakak saya udah angkat tangan, ya udahlah mana, tapi ternyata dia tetap mendoakan saya. Ada satu titik balik, saya diajak ke Jakarta karena kakak saya di Jakarta dan saya diajak. Di situ saya ditemukan dengan seorang penginjil dari Aceh, namanya Pak Haji Hussein. Beliau seorang haji juga, sudah 7 kali ke Mekah, dan beliau tetap memakai nama Haji Hussein dan bersaksi tentang, ya, bercerita dengan saya, mulai berdebat. Saya tidak tahu kalau sedikit demi sedikit ya bagaimana ngobrol tentang ajaran ini ajaran itu, akhirnya saya dalam tanda kutip kalah. Karena kalah, geng. Saya menangis loh saya pada itu ajaran yang saya merasa sudah paling tahu, sudah belajar sampai dalam Al-Quran, sudah hafal, sudah beberapa kali tamat, seperti itu, kok tiba-tiba apapun ditanya saya nggak mengerti karena hanya hafalan kan, artinya tidak tahu, aplikasinya tidak tahu, hanya menjalankan rutinitas dan ya sekedar agamawi seperti itu.
Dan di dalam ajarannya itu pun ternyata ada banyak yang tidak sinkron. Jadi waktu satu hari kami dari pagi makan pagi sampai malam, akhirnya saya nangis, saya bilang, terus kalau saya terima Yesus itu apa? Apa yang saya dapat? Ya kamu masuk surga. Loh kok enak banget? Saya bilang begitu. Kok enak ya masuk? Cuman percaya begini. Caranya percaya bagaimana? Saya dikasih waktu itu Roma 10. Dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, kamu akan diselamatkan. Hanya mengaku begitu saja selamat. Iya. Wah enak sekali. Coba aku mau deh. Kayak gitu. Dengan saat itu dengan mau itu hanya apa ya? Hanya karena kalah berdebat, hanya karena gengsi, tidak menghayati sama sekali, tidak, Iya. bukan satu yang aku sudah mengerti, jadi aku mau terima Yesus, tidak seperti itu. Jadi hanya kayak emosional aja, hanya emosional. Jadi sama om saya dituntun untuk terima Yesus. Karena dilanjutkan sama om saya, sama kakak saya, karena Pak Husin akan pergi pelayanan waktu itu. Jadi Oke. Ya, diskusi waktu gimana. Ibu Eti menerima pengajaran seperti itu, kok begitu gampang? Kan Ibu Eti kan sudah didoktrin ya. Itu Alkitab palsu. Apa nggak terpikir gitu? Itu ajaran Paulus itu. Ya, ya, Gimana? makanya dari diskusi Hah? kami seharian itu mengenai itu juga kan Alkitab itu palsu, Yesus beranak dan semuanya. Jadi satu hari itu seperti Oke. kuliah singkat dengan Pak Husin. Pak Husin yang katanya, ini temannya Om nih ada Pak Haji kayak gitu kan. Kamu bisa diskusi kan sama-sama tuh mengerti Al-Quran kayak gitu. Jadi kami diskusi dari pagi sampai itu sampai akhirnya saya ya kalah. Tidak bisa menunjukkan fakta dan data kan. Selama ini yang saya anut hanya rutinitas, hafalan. Nah, begitu ditanya apa-apa nggak tahu gitu. Kita nggak punya data sama sekali itu loh. Oke. Jadi ya udah terus nah, kalau isi Yesus itu gimana? Begini, 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 begini. Terus gitu ya udah. Akhirnya ya saya kalah kan. Secara data nggak ada mau berdebat apa. Selama ini kan hanya meyakini katanya hanya kayak gitu kan, tidak diajari tentang data, diajari kan kami hanya diajari uh, apa uh, sholat itu begini, doanya begini, ya kan? Ya. Nggak tahu juga artinya kan? Kita kan hanya hafal. Nah, setelah itu juga baca Al-Quran nggak tahu artinya, hanya bisa baca seperti itu. Ya. Sampai usia segitu saya ditanya sama sedangkan Pak Husin mengerti artinya, mengerti ininya semuanya lebih pintar dari saya pun dia mau ikut Yesus loh. Aku kan bingung kenapa kamu ikut Yesus? Ya soalnya begini. Ya, Padahal oke. kan secara pengetahuan, secara apapun saya juga kalah dengan Pak Husin itu. Akhirnya terus kalau ikut Yesus apa jaminannya? Ya kamu akan masuk surga, caranya begini. Akhirnya saya dituntun lahir baru terima Yesus. Tapi saya tidak ngerti dan saya belum paham ya karena ya emosional terus saya kalah berdebat. Ya udahlah kayak gitu. Akhirnya singkat cerita setelah dari pertemuan itu saya pulang ke Surabaya. Saya masih berdomisili di Surabaya karena orang tua saya di Surabaya, bapak ibu saya, kalau kakek nenek saya di Ponorogo. Jadi saya kembali ke Surabaya dan di situ aku mengalami satu ketakutan kayak mau sholat udah nggak bisa lagi, dengan Ya. sendirinya kok bingung Oke gitu, Bu, berarti bentar, semua salah, bentar. ngapain hanya hafalan kayak gitu kan. Ya, bentar Bu Eti. Nah Ya, dari bentar, situlah bentar. Bu Eti, aku bentar ya, bentar. titik temu Ya, saya dengan Tuhan ya. Jadi ya, bentar Bu Eti. Ya, saya break dulu ya. Teman-teman bisa dengar ya suara saya Bu Eti dengan ketakutan. jelas? Halo, halo. Teman-teman bisa dengar suara Bu Eti dengan jelas? Jelas, Jelas ya, oke. jelas Pak Andre. Kalau Ya. ada yang mau bertanya, nggak apa-apa. Buka mikrofon dan bertanya. Ini antik ini. Narasumbernya antik hari ini. Ya, luar biasa nih. Saya dari tadi ketawa aja. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ibu Anita Handayani. Dari mana? Depok kan? Di Depok apa di Bekasi dia? Lupa saya. Halo, Bu Anita Handayani. Ya. Ya, saya dari Depok, Pak. Oh, Depok ya? Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini Bu Anita juga sama ini. Pertadian juga ini. nanti nanti dia akan dapat tugas juga.
di podcast ini. Ya, Bu Anita, ada yang mau ditanyakan kepada sesama ini, Ibu Murtadin ini, Ibu Heti. Ya, silakan buka mikrofonnya, Bu. Dari awal Pak Andre, jadi susah untuk bertanya. Kenapa? Nggak dengar dari awal. Oh, nggak dengar dari awal ya. Ini Bu Heti kan dibesarkan di nenek kakeknya, ya, yang beragama Muslim. Jadi dia Ya, dibesarkan dari Muslim. Jadi sekarang lah ya mengalami perubahan. Ya. Ada teman-teman yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya. Mama Ita, silakan. Saya Pak, Ya. saya Pak Andre. Oke, silakan. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Heti. Salam kenal. Saya Bu Rita dari Depok. Ya, apa yang ditanyakan? Ya, saya juga masuk telat ya, tapi saya udah agak paham gitu. Tadi sedikit Pak Andre kasih pandangan lagi, jadi ya mengerti ya. Jadi saya sepintas selalu yang saya terima sebentar itu, yang telat ini, Bu Heti tinggal sama nenek dan kakek di Ponorogo ya, yang Muslim gitu ya, yang Muslim. Nah, terus Bu Heti akhirnya ketemu sama orang Aceh, Pak Husen gitu ya, kalau nggak salah. Ya, betul. Pak Husen. Nah, dari situlah Bu Heti dikasih pandangan tentang kekristenan, di mana Pak Husen itu yang sudah lahir baru, dan Bu Heti kalah total katanya di situ ya. Ya. Ya jelas kalah lah Bu Heti. Kenapa jelas kalah? Kalau kita bahasanya bahasa Alkitab, bahasa dunia, seluruh dunia punya dengan bahasa-bahasa tersendiri ya. Bahasa Inggris, bahasa daerah kita aja banyak. Daerah kita nih, maksudnya Indonesia kan terdiri dari suku-suku ya, juga ada Alkitab gitu. Jadi terus mudah dimengerti, apalagi kalau memang Tuhan udah pilih. Termasuk Bu Heti ini Tuhan pilih. Amin. Caranya ya unik, melalui Tuhan pilih melalui, kalau saya dengar tadi Pak Husen lah gitu ya. Nah, Pak Husen tuh dari sama-sama yang dari seberang sama Bu Heti gitu. Tapi Pak Husen ini udah mateng, terus dipakai Tuhan lagi, dicari lagi gitu ya untuk Bu Heti. Nah, sekarang gambarannya Bu Heti udah tahu, udah paham. Pertanyaan saya nih Bu Heti. Ya. Pertanyaannya itu ya. Pada saat Ibu Heti berdebat dan kalah gitu ya, kalah nih saya ceritanya kalah. Apa perasaan Bu Heti sendiri saat itu? Tergoncangkah atau bagaimana? Tolong dijelaskan lah. Ya. Perasaan saya nggak karu-karuan, Bu. Kok begini gitu. Benar-benar sudah kalah, malu, apalagi ya campur aduk perasaan saya. Karena apa? Saya tidak bisa. Saya tidak bisa mempertahankan apa yang saya jalankan selama ini mati-matian. Bagian puasa saya itu sudah di titik tidak pernah mokel ya, orang Jawa bilang ya, tidak boleh putus di jalan. Al-Quran saya belajar, madrasah saya mengaji semua, tapi apa semuanya itu nggak tahu artinya, nggak ada dampaknya gitu loh. Jadi saya mempertahankan dengan kekuatan sendiri yang akhirnya ya sudah kalah berdebat, kalah dalam segala hal gitu. Makanya tadi ketika saya terima Yesus itu sebenarnya dalam emosional belum paham benar, belum beriman banget gitu. Nah itu dia saya lanjutkan ya. Akhirnya saya pulang ke Surabaya, di dalam kamar itulah saya sudah nggak tahu mau buat apa. Mau sholat lagi, loh untuk apa? Kalau kayak gini ya kan, saya bingung di sini. Jadi saya begini, akhirnya saya gini, ya udahlah, pastilah ada satu Tuhan yang benar, tapi saya tidak tahu Tuhan yang mana. Yang penting buat diri saya jadi orang baik saja. Saya sudah dibekali dengan etika yang baik, dengan
hal-hal yang baik, ya itu sajalah yang akan saya jalankan. Karena saya tidak tahu mana Tuhan yang benar, bagaimana agama yang benar. Saya cukup jadi orang baik sudah. Nah, Oh, jadi saya gitu. ya karena saya takut dengar adzan, takut dengar ini, takut mau baca Iya, lagi iya. Al-Quran sudah nggak mungkin gitu kan. Malam itu saya berkumpul berdoa dan saya berserah. Hanya ada satu Tuhan yang benar, saya tidak tahu Tuhan yang mana, tapi Tuhan tahu saya, ya kan? Nah, Iya, ya udah, saya cukup menjadi orang baik saja. iya. Tiba-tiba pagi harinya kakak saya datang lagi, loh kaget. Kenapa kemarin baru pulang dari Jakarta, kamu sudah ke sini lagi? Ya, kami semua berdoa di Jakarta, berpuasa. Tante yang berpuasa berdoa buat kamu, mengatakan kamu harus ke Jakarta supaya imanmu bertumbuh, katanya. Akhirnya saya ke Jakarta. Saya ke Jakarta. Nah, itulah kasih karunia Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah memilih orang, itu Tuhan tuh mempertahankan. Itu yang Amin. membuat saya terharu dan membuat saya sama Tuhan itu luar biasa bersyukur, berterima kasih. Sehingga kalau ada ayat yang bisa berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Saya itu di Amin. dalam penderitaan, Amin. saya itu di dalam kekurangan, selalu saya ingat, ya, beringat bagaimana Tuhan memanggil saya, memilih saya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saya, apakah itu kemiskinan, apakah itu penganiayaan, apakah itu ketelanjangan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Itu yang membuat ayat pegangan yang selalu saya ingat ketika saya dulu bukan siapa-siapa, saya dulu tidak mengerti tujuan hidup, saya menderita, saya tidak kesepian, tidak tahu tempat berlindung. Tapi ketika Tuhan panggil saya, ketika Tuhan memberi kasih karunia kepada saya bisa menyebut dia Tuhan, dan janjinya tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Itulah yang membuat hidup saya terus bersemangat, terus uh, apa merasakan Tuhan itu dekat ada di saya dan tidak bisa terpisah dari Tuhan. Seperti Amin. itu. Amin. Amin. Jadi Amin. Ya, luar biasa ya. jadi saya Ini Ya, Ibu Heti ini ya, seorang yang lugu ya, seorang ibu yang iya, lugu, tapi Tuhan pakai loh ya. Tuhan iya. pakai dari seorang yang lugu, itu dipakai Tuhan loh. Jadi jangan pernah membatasi Tuhan. Oke, silakan Mama Ita, lanjutkan pertanyaan kedua. Silakan. Iya, saya termasuk diberkati juga lah ya dengan kesaksian Ibu. Sehingga saya lihat itu firman-firman udah pas banget itu dengan Bu Amin. Heti. Benar-benar yang Bu ya Heti karena keluarkan pas ya, banget. saya mulai dari situ, saya menceritakan kepada om saya. Om saya itu seorang kapten kapal, tetapi beliau punya karunia ya untuk menolong teman-teman yang kerasukan, terikat, kuasa gelap kayak gitu ya. Jadi saya Mm-mm. tidak tahulah pelepasan itu apa, bagaimana gereja sana menolak, tapi saya merasakan sendiri ketika saya bercerita bahwa saya ketakutan, saya seperti kebingungan, seperti itu. Jadi om saya berdoa, saya mohon dilepaskan dari agamawi, roh Ikatan-ikatan. Iya, agamawi, segala macam iya. kayak gitu. Dan saya juga terjadi manifestasi. Saya duduk termenung itu tanpa membuka Al-Quran, itu saya mengaji dari pagi sampai siang. Kata om saya, manifestasi aneh-aneh gitu. Saya tidak bilang ya saya orang yang setuju dengan pelepasan atau tidak, tapi hari itu saya yang belum tahu apa-apa, om saya bikin saya doa seperti itu. Dari roh agamawi, keterikatan dengan nabi palsu, semua harus lepas dari hidup saya. Nah, Iya. seperti itu. Dan Iya. uh, Amin ya. uh, Puji Amin. Tuhan. amin. Dan aku setelah itu saya merasakan satu kelegaan, satu apa ya, lepas dari semua yang menakutkan beberapa hari itu kan. Saya lepas dari semuanya itu, saya bisa bersuka cita. Dan ketika dijelaskan Yesus itu seperti ini tuh lebih lebih masuk gitu. Nah, dari situ om saya Iya. bimbing lagi bagaimana menerima Yesus. Semua orang berdosa dan semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Nah, semua orang itu berdosa, tidak ada orang yang lahir suci, tidak ada, beda dengan ajaran yang dulu bahwa lahir itu suci. Nah, kalau ayat firman Tuhan berkata bahwa semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Dan hanya ada satu juru selamat yang bisa membawa kita kepada keselamatan, yaitu Yesus. Barang siapa mengaku dengan mulut, kamu akan diselamatkan, dengan hati percaya, kamu akan dibenarkan. Jadi di dalam Roma 10 itu saya mendeklar lagi Roma 10 ayat 8 dan 9. Dengan mulut kita mengaku dibenarkan, dengan hati percaya kita diselamatkan di dalam Yesus. Jadi saya mengaku dan saya percaya saya diselamatkan, dan karena saya mengaku dengan mulut, dengan hati, dan saya diselamatkan. Dan saya juga mendeklar di dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerima diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi saya mendeklar diri bahwa saya anak Allah. Saya sebagai anak, saya dikasihi, saya diterima, saya diampuni. Jadi hidup saya sejak saat itu, saya benar-benar hanya mempraktekkan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Saya declare firman, saya bertindak, berlaku apa yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi disitulah bedanya ya. Kalau ayat itu dihafal, tidak ada kuasanya, apalagi tidak mengerti artinya, apa yang akan kita aplikasikan? Puji Sangat Tuhan, berbeda jauh Bu dengan Heti. begitu saya bertobat, saya mengenal Yesus, saya terima Yesus, saya membaca Alkitab itu mungkin nggak sampai setahun ya, 6 bulan itu dari kejadian sampai wahyu saya langsung selesai. Karena saya puji Tuhan Bu Heti. Iya. Iya, kayak sangat haus dan lapar, dan saya orangnya suka belajar, suka membaca. Jadi saya itu pas sama kakak saya, nggak usah cari kerja dulu, kamu di sini belajar dulu Kristenan. Jadi saya membaca Alkitab itu nggak sampai 6 bulan lah, itu dari kejadian sampai wahyu itu saya baca semua sampai udah selesai. Dan saya tandain ayat-ayat, saya belajar, dan sampai sekarang saya tidak bergaul ataupun mengalami firman Tuhan. Jadi firman itu seperti Yosua 1 ayat 8, ya kan, itu saya yakini benar, renungkan firman itu siang dan malam. Dari situ semua perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Amin, ya kan? amin. Jadi dalam setiap segi, setiap sisi kalau ada firman itu saya langsung declare firman Tuhan. Itulah dan saya percaya bahwa firman itu adalah firman Tuhan yang benar-benar, karena apa? Dia punya satu kuasa, punya satu otoritas. Beda dengan firman yang dulu bahasanya aja tidak tahu. Bagaimana? Iya. Oke, Bu Heti, aku mau nanya lagi nih, Bu Heti. Aku mau nanya lagi. Iya. Ya tadi ya, Bu Heti udah firman banyak benar itu. Jadi saya teringat lagi dengan firman-firman itu. Satu hal yang saya kasih Bu Heti juga pasti tahu ya, firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Amin. Itu juga salah satu ayat kebanggaan saya. Tuhan, aku bangga banget dipilih oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Iya. Terima kasih. Pertanyaan saya gini. Saya ini ya kan? Iya, pertanyaan saya gini. Sampai Tuhan memilih saya kayak gitu. Jadi saya rindu juga kepada teman-teman saya ya, yang dulu kayak saya, yang dulu bersama-sama saya, yang tidak tahu apa-apa ya kan. Saya rindu juga mereka mengenal Tuhan. Makanya saya berdoa, Tuhan tolonglah teman-teman handai tolan keluarga saya yang tidak tahu apa-apa. Kasihan mereka beribadah, tetapi hanya ajaran manusia yang mereka lakukan. Saya mau mereka juga Tuhan singkapkan, Tuhan pilih gitu. Aku mau menjadi saluran berkat buat mereka, bersaksi atau apapun. Saya berdoa, dan saya sudah 25, hampir 25 tahun saya ikut Tuhan.
Eh, eh, Kemarin saya selalu berdoa, teman-teman akrab saya itu sudah kayak makan ya. Ini Tuhan tolong selamatkan ini. Nah, Eh, pertanyaan saya boleh nggak, Bu Heti? Saya mau ya bertanya ya lagi. ya. Ya, pertanyaan ya, gini. Dengan ibu yang memakan firman begitu banyak, gitu ya, apa? Terus kan ada amanat agung nih. Amanat agung, Ibu tahu kan Ya, amanat agung? Jadikan tahu. semua bangsa, pergilah, Baptis di jadikan Laban. semua bangsa Baptis di muridku, kan Laban. gitu ya, Ya, dan baptiskan, bla bla bla. Pertanyaan ya. saya begini, udah berapa jiwa yang Ibu injili, dan udah Ya, berapa jiwa Ibu jiri, dan berapa yang ikut tertarik dengan penginjilan Ibu ini, Bu Heti ini? ya. Nah, Di awal-awal saya percaya, saya sudah ada kerinduan ya. Aduh, kok begini banget ya ajaran yang saya lakukan dari kecil sampai ini ya. Saya mau juga teman-teman seperti itu. Saya berdoa dan juga disemangatin oleh perintah amanat agung, pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi eh, eh, saya bersaksi, saya belajar tentang misi, saya ikut pelatihan-pelatihan misi supaya saya lebih efektif, lebih baik lagi untuk bersaksi atau membawa jiwa. Dan uh, tapi Tuhan itu juga tidak kadang di luar metode, di luar orang yang prioritas saya doakan gitu loh ya, teman akrab sih, cuma dia tidak terlalu prioritas di kalau ranking gitu ya, tidak di atas, paling atas untuk saya doakan. Uh, Suatu hari dia kena masalah dan saya bersaksi bagaimana Yesus menyembuhkan saya, bagaimana Yesus Amin. menolong saya. Dan singkat cerita, teman itu juga merasakan kuasa Yesus lewat doa yang saya panjatkan dengan dia melalui telepon. Saya dari Kendari, dia di Ponorogo, dan dia disembuhkan Tuhan. Akhirnya baru 3 tahun kejadiannya. Dan sekarang dia juga pengikut Yesus. Dia lebih amin. radikal dari saya. Lebih radikal Amin. dari saya. Oh, jadi Dia udah ada di jiwa ya? kelompok, ya, Iya, di udah ada kelompok jiwa. Muktadin dia bersaksi. Dulu saya tidak seradikal dia awal-awal kan, saya belajar orangnya kan. Nah, Hmm, dia kayak, apalagi kan sekarang dunia media sudah betul. seperti ini ya, jadi sangat mendukung untuk dia di TikTok, di mana-mana dia bersaksi bagaimana Hmm, dia berjumpa dan dipilih Tuhan untuk percaya seperti itu. Karena waktu dia sakit, saya bersaksi, saya pernah sakit tumor di payudara saya sebelah kanan ya. Jadi saya memutuskan tidak mau operasi, saya tidak mau disentuh oleh pisau operasi, saya tidak mau melihat apa ini sebenarnya, tapi saya hanya mendeklar firman Tuhan. Amin. Dan sampai amin. sekarang tidak ada lagi benjolan di dalam Hmm, payudara kanan saya yang dokter bedah bilang ini sudah sangat berbahaya, sudah besar dan harus dioperasi, karena kalau tidak dioperasi akan ya namanya tumor. Nah, ada asisten dokter bertanya, dok, ini ganas atau tidak? Setelah dibuka baru ketahuan ini ganas sama tidak. Tapi saya dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak mau tahu lu ganas, lu tidak. Yang penting lu penyakit yang tidak ditanam Yesus, lu mesti pergi dari tubuh saya. Karena tubuh saya adalah amin. baik, Amin. tempat Roh Kudus berdiam. Saya declare firman, Bu. Seperti tadi, renungkan firman siang dan malam. Jadi merenungkan firman itu seperti orang memamah biak, sapi yang memamah biak itu kan. Jadi Hmm. saya ngomong terus tentang firman. Saya declare firman Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Jangan anggap diri bijak, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Itu yang menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulang. Saya declare Oke, Amin. firman tiap hari. Dan firman saya, Tuhan ya, ada amin ya. ya, Firman. dengan begitu saya Pertanyaan yang ketiga nih, Bu Heti. Pertanyaan yang ketiga. Ya, Ini silakan. terakhir. Gitu. Bu Heti udah berkeluarga atau belum? Ya, karena saya tadi belum dengar gitu ya, berkeluarga atau belum. Kalau andai kan Bu Heti sudah berkeluarga, apakah keluarga Ibu juga ikut menjadi Kristen? Nah, itu atau ya, Kristen. Nah, terus di usia berapa Ibu menerima Tuhan Yesus?
Di usia berapa Ibu menerima Tuhan Yesus? Itu aja, Bu. Saya usia tahun 97, Bu. Saya terima Yesus. Dari usia Saya berapa? lahir 68. Jadi usia berapa itu ya? Kurang lebih usia 28 tahun ya. Oh, Hmm. Terus bagaimana dengan keluarga? Saya menikah. Bu, tapi tidak dikaruniai anak sampai depannya. Tapi tidak, bukan suatu hal apapun yang menjadi beban, tidak, bukan buat saya, tidak harus ya menikah, punya anak dan sebagainya Iya, ya. iya, iya. Karena setelah saya mengenal Yesus itu lebih dari semuanya, dan itu tadi janji Tuhan, tidak ada Amin. yang bisa memisahkan aku dari Kristus. Punya anak kayak, punya suami kayak, atau enggak kayak, aku yang penting aku hidup bersama Tuhan. Dan ketika Iya. kita hidup bersama Tuhan itu yang namanya kita memperoleh hidup yang kekal itu bukan nanti di kekekalan setelah kita mati. Artinya kita hidup dalam kekekalan dengan Tuhan ya, dari mulai kita awal percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu kita bersama-sama dengan Tuhan sampai nanti di kekekalan. Jadi bagaimana dengan suami Ibu? Bagaimana dengan suami Ibu? saya Udah mengenal orang Belanda, Bu, suami saya. Udah menerima Tuhan Yesus? Sudah. Puji Tuhan. Ya, jadi semuanya Ya. keluarga. Terus Ibu melayani juga? Melayani Tuhan? Saya melayani, Bu. Full house. Di mana-mana full house. Saya di gereja GBI Gregorio Double C di Mayasari Cililitan. Oh, di situ ya, itu dekat ya. Ya, tapi saya juga sebagai volunteer melayani di Badan Misi Intercity Internasional yang pusatnya di Korea. Jadi Badan Misi ini mengadakan pelatihan misi kepada anak-anak muda dengan satu misi, yaitu kita pergi memberitakan Injil kepada negara-negara jendela 10/40. Nah, kalau Ibu nanti mau bergabung, nanti kita bisa bersama-sama menuntaskan amanat agung melalui yayasan misi ini. Amin. Di mana jendela 10/40 itu artinya adalah negara yang Kristennya kurang dari 1%. Kristennya kurang dari 1%. Jadi kita anak-anak muda, Bu, ini kami baru saja memberangkatkan 4 anak muda perempuan ke Kashmir, ke India Utara. Saya sudah ke sana juga, dan kami memberitakan Injil di sana, menjangkau jiwa-jiwa di daerah-daerah jendela 10/40 itu negara-negara yang Kristennya kurang dari 1%. Seperti Turki, Suriah, Afghanistan, Lebanon, Uzbekistan, Tajikistan, ke sana kami. Kemarin kami baru mengadakan ASEAN Mission Camp, dihadiri oleh kurang lebih 1.500 anak muda seluruh ASEAN, 17 negara datang ke Indonesia. Saya salah satu panitia dan staf yang melayani di ASEAN Mission Camp kemarin. Tuhan. Iya, itu aja Pak Andres. Pertanyaan saya, Pak Andre. Oke. Ya. Ini ada right. Ini ada pertanyaan di ini. Ini ada pertanyaan di apa? Di kolom, Pak. Di kolom chat. Ya, dijawab aja Bu Yati. Ini dari siapa nih? Ibu Handayani. Anita Handayani. Ibu Anita Ibu Anita, boleh bertanya? Boleh buka mikrofonnya, kameranya? Ya, silakan. Bu Anita. Jangan ditulis di chat. Tanya aja langsung. Ayo. Boleh. Ya, pertanyaan pertama, Ibu Evi kan ikut jalan Kristus, dibuang keluarga besar enggak? Misalnya dibuang oleh ibu bapak, oleh nenek gitu, oleh keluarga besar dibuang enggak? Tidak, Bu, karena ayah saya, ibu saya Katolik.
Oh, Jadi kebetulan juga sampai sekarang kami hidup berdampingan dengan damai. Kebetulan bapak saya juga orang yang sangat baik, kesaksian hidupnya diterima oleh keluarga yang Muslim, bahkan menjadi andalan keluarga. Dan dulu kan susah ya, orang banyak susah. Bapak saya penopang ekonomi keluarga, jadi mereka eh, menerima bapak saya dari orang Flores yang beragama Katolik, menikah dengan ibu saya. Dan ketika saya uh, beralih juga percaya kepada Tuhan Yesus, ya keluarga saya tidak ada yang ya udahlah, orang bapaknya juga Kristen, oh, berarti nggak ada masalah tidak ya. ada masalah Untuk dengan kehidupan keluarga sehari-hari saya. juga nggak ada masalah. Berarti kan Ya, masih dapat warisan, begitu kan dari keluarga besar ya? puji Tuhan lah ya, tidak ada masalah dengan keluarga saya uh, mengenai ini. Ya, ada beberapa teman yang tidak mau lagi berteman dengan saya. Apalagi saya membawa teman SMP yang sekarang udah sama-sama menjadi pengikut Yesus, malah uh, gara-gara saya bawa dia, saya dijauhi teman, di blok. Jangan-jangan dia takut saya bawa. Jadi saya di blok Hmm. di WhatsApp, ya udah nggak apa-apa. Dia tidak tahu kan apa yang dia buat. Lalu di pekerjaan, Bu Eti kerja nggak? Kerja di kantor nggak? Saya bekerja di kantor di PT Sri Rezeki Fertilizer. Oh, Itu kerja di kantor pas pindah Kristen mendapat tantangan nggak di kantor dari manajemen di sana gitu? waktu saya masuk Kristen, itu saya belum bekerja. Saya baru datang dari Surabaya, keluar pekerjaan di Surabaya, dan saya di Jakarta. Saya belum bekerja, jadi ya tidak ada pengaruhnya karena belum Oh, berarti bekerja. masuk kerja memang sudah Kristen ya? Memang sudah Kristen karena beliau Oh. yang punya perusahaan itu adalah yang mempunyai yayasan Iman Indonesia yang membawahi 14 sekolah teologi dan satu universitas Kristen Immanuel di Jogja. Jadi ketika saya uh, ketika saya menjadi Kristen, saya dekat dengan beliau. Jadi ketika saya minta kerjaan, ya udah kasih kerja aja. Seperti itu. Oh, Jadi berarti tantangan bersama-sama dari beliau yang ya. seorang pengusaha tapi melayani Tuhan full heart. Jadi oleh didikan dan ini beliau juga, saya bersemangat di dalam pelayanan kayak gitu. Oh, Beliau berarti nggak ada tantangan komitmen, dari keluarga ya, besar, dari ya, tetangga-tetangga, dari teman kerja nggak ada ya. Jadi tidak mulus-mulus ada, aja ya berarti ya. mulus-mulus Wow, luar saja. biasa. Ya, luar Tapi biasa. tapi masalah hidup tidak mulus lah, ada banyak hal. Iya, Ini dari suami sejarah ini juga ya, kan pengobatan ya. seiman ya. Ya, Dengan suami seiman, sehingga Bu Eti tidak ada pergumulan dengan sesama manusia gitu, nggak ada kan? ya, sesama manusia, pergumulan sesama manusia mengenai iman tidak ada. Tapi Ya. dengan teman-teman ya sedikit berdebat lah, sedikit itu pasti ada. Tapi kami juga kembali berjalan bersama-sama. Jadi kami tetap dalam alumni SMA saya yang ada di Jabodetabek ini, saya tetap ada di antara mereka, dan saya tetap diterima oleh mereka, dan mereka ya udahlah, iman masing-masing. Oh, begitu. Terima kasih Bu Heti. Cukup Sama-sama. kan? Cukup ya. Ya, ada lagi, Ibu Anita? Sudah Pak Andre. Sudah, Ah, sudah. ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya berikan kesempatan untuk Ibu Metatong. Mungkin mau bertanya ya sebelum dia balik pulang dia, balik kampung. Ya, sebelum balik kampung, boleh silakan boleh bertanya ya pada narasumber ya. Saya disclaimer dulu. Saya lupa tadi disclaimer, jika ada pertanyaan pribadi ya, pertanyaan dari saya ataupun dari peserta-peserta yang mau bertanya pribadi kepada Ibu Heti ya,
yang mungkin sensitif ya. Ibu Hetty berhak untuk tidak menjawab. Ya, jadi jangan Ya. segan-segan untuk tidak menjawab. Oke, silakan Ibu Meta Jawab Tong. pertanyaan yang memuliakan Silakan. Tuhan sejauh ini saya akan menjawab. Tapi kalau sudah sangat pribadi banget ya udah nanti kita japri aja. Oke. Nah, salam Murtadin ya, salam Murtadin nih. Enggak, saya nggak mau banyak tanya. Saya cuma dari tadi mendengarkan ya Kak gitu ya, udah tuh kayaknya mulus banget gitu ya dibanding saya. Saya kok menderita banget gitu ya waktu terima dari Tuhan Yesus gitu ya, ngalamin banyak betul-betul ini ya apa penolakan gitu ya, bukan penolakan dari keluarga tapi justru dari luar sampai di sekolah gitu ya saya ngalami penolakan karena waktu itu SD saya negeri gitu. Jadi saya cuma mau tanya, pernah nggak ketemu waktu penginjilan gitu ketemu orang yang agak aneh gitu ya. Maksudnya agak aneh gini, selama saya berkecimpung dalam penginjilan gitu ya, saya ketemunya tuh pasti orang yang, oh kamu murtadin ya, iya. Terus kamu udah berapa kali baca Alkitab? Saya bilang, why should I answer that? Gitu. Pertanyaannya apa? Saya bilang gitu ya. Eh, kok Tuhan Yesus itu disalib sih katanya gitu. Kalau itu Tuhan, kok mau disalib? Kan bisa aja kan Tuhan bim salabim gitu nggak mau disalib. Suka ketemu orang-orang kayak gitu nggak gitu? Yang nanya gitu. Banyak sekali Bu, kalau yang aneh-aneh sepanjang saya sudah terima Yesus memang saya berdoa dan dalam tanda kutip sasaran saya ya pasti orang-orang yang dulu seperti saya supaya saya juga gampang menjelaskannya seperti yang saya dulu juga pertanyakan kan hal-hal seperti itu. Ya kok Tuhan kok disalib ini. Jadi saya sudah mengantisipasi semua pertanyaan itu seperti yang Pak Husin lakukan kepada saya gitu. Jadi saya belajar dan apa namanya ya saya bisa menjawab kayak gitu. Yang terutama juga jangan lupa juga tidak mengandalkan pengetahuan kita gitu. Oh, Sampai betul. sekarang saya kalau berjalan mau keluar rumah selalu saya berdoa, Tuhan pertemukanlah dengan orang sisa di akhir zaman yang sudah Tuhan siapkan untuk diselamatkan melalui saya. Saya seperti itu. Jadi sekarang ini saya sedang saya mengadakan apa ya pemuritan pribadi gitu loh Bu. Saya mengadakan satu pemuritan pribadi dengan beberapa orang teman yang memang sama dalam tanda kutip passionnya ya. Saya sebenarnya kalau passion kakak saya kurang suka Bu, ngomong passion itu kayak apa gitu loh Bu. Ya udahlah. Tapi saya memang semangat saya tuh untuk seperti itu memberitakan Injil kepada orang-orang yang seperti saya dulu. Jadi jadi saya dengan beberapa orang itu membuat satu goal setting yang kita akan memuridkan karena saya juga prihatin ya dengan orang Kristen yang tidak pernah mau memuridkan orang. Ya saya tidak mengkritisi gereja ya, buat saya kalau gereja itu harus memuridkan orang gitu. Kalau tidak memuridkan ya apa namanya? Itu hanya sebuah klub perkumpulan seperti itu. Karena kita dipanggil tadi ya kan, jadi kan semua bangsa itu murid. Gitu. Jadi masing-masing kita harus sadar, kita harus mencari murid gitu loh. Murid memuridkan gitu. Jadi karena saya sudah dimuridkan ya dulu secara langsung, sekarang saya memuridkan orang kan ada pertanyaan gitu, ya bisa menjawab kenapa Yesus Tuhan kok disalib. Karena ketika dia Yesus turun ke dunia itu benar-benar 100%. Ya kan? Itu sebagai manusia. Nah, aku sedang memuridkan 6 orang anak remaja sekarang. Siapa Yesus itu? Ketika di dunia, apa pekerjaannya? Apa ciri-cirinya dia sebagai seorang manusia? Dia bisa letih, dia bisa marah, dia bisa ngantuk, dia bisa lapar. Karena dia sebagai manusia sejati, hanya satu hal yang membedakan Yesus. Ketika dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat dosa. Makanya dia layak untuk menebus dosa kita.
Nah, itu akhirnya kita akan masuk ke Tritunggal kan nanti. Tuh. Nah, itu. Ya, Ya, luar biasa. Wih. luar biasa. Itu luar biasa. Itu luar biasa, luar biasa. Oke. Satu pertanyaan lagi, boleh? Sharing dikit aja gitu 1 detik. Ini kan suka dukanya Murtadin ya. Suka ada yang saya selalu ketemu orang yang kritisi banget gitu loh. Aku heran gitu ya, bagaimana kalau orang-orang murtadin yang nggak siap gitu ya, bisa jadi cuman kan saya percaya Yesus gitu aja ya. Ya bagus, ya baik. Tapi kalau cuman percaya saja ketemu orang yang kritisi, mau tanya siapa Yesus, bagaimana dia itu berinkarnasi dan tujuannya untuk apa? Waduh, ini apa murtadin tuh sering menghadapi seperti itu. Tanya aja sama orang Kristen istilahnya seperti itu ya. Kalau kita gitu ya. Makanya kita itu ya sebagai murtadin itu ya Ko Andre sama teman-teman ya, itu selalu mau tidak mau tuh didesak gitu untuk apa pemahamannya itu lebih lagi gitu karena Ya. itu ditolak kayak itu gitu. You pindah dari Islam ke Kristen emang di sana dapat apa? Ya itu kan cuma kalau udah bilang gitu ya simple aja. Oh saya baru kemarin ketemu ini orang di jalan gitu. Kalau tidak salah Bu Meta katanya Kristen ya? Iya betul. Kenapa? Berarti sudah meninggalkan Islam berapa lama? Udah lama kali saya bilang begitu. Jangan bawa saya ke sana lagi, saya bilang begitu. Nanti saya bisa murtad. Dia ketawa. Saya cuma bercanda supaya dia itu masuk ke zona nyaman. Nah, pertanyaannya sama gitu kok Andre. Kok apa ya? Tuhan Yesus kok mau disalibkan gitu ya? Nah penjelasannya itu nggak semudah itu gitu. Orangnya kritisi gitu loh. Kenapa apa namanya Yesus mau disalib? Yang disalib itu bukan Tuhan, saya bilang itu. Yang disalib itu manusianya, Yesus. Saya bilang, loh katanya Yesus manusia. Sampai dia bilang, iya Yesus itu manusia because he is 100% human, 100% God. Saya bilang begitu ya, 100% manusia, 100% Tuhan. Saya bilang begitu. Tapi ya itulah. Jadi saya sangat bersyukur sekali ya kalau Kak Hetty ya kok. Kak Hetty ini Ya. sudah khatam membaca Alkitab, bagus luar biasa. Karena kalau kita ketemu orang-orang yang kritisi, kita bisa menjawabnya gitu ya. Kita bisa menjawab Tritunggal, apa namanya kedatangan Yesus, inkarnasinya Yesus. Terus kalau dari perjanjian lama banyak sekali. Saya ketemu orang yang seperti itu hampir setiap hari. Heran deh saya, kenapa ketemu orang yang suka tanya-tanya gitu ya. Aduh, jadi saya di apa namanya di apa ya mau nggak mau bahasa Indonesia-nya gimana ya? I have to learn gitu loh. There's no choice. Indonesia gimana? Maksudnya pokoknya harus gitu, diharuskan gitu. Karena kata orang Jawa bilang dilalah ketemunya tuh sama orang-orang yang kritisi gitu loh. Aduh, yang simpel-simpel aja. Ada yang tanya semalam, kenapa Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa? Saya bilang karena dia makan buah yang terlarang. Wah gampang sekali jawabannya. Oh saya ketemu orang yang kritisi nih. Saya jawab akhirnya full gitu ya. Berarti taat gitu. Intinya dia nggak taat. Kalau Hawa taat itu nggak mungkin makan buah pengetahuan baik dan buruk karena Tuhan bilang do not eat. Ya, jangan dimakan. Kalau dimakan nanti begini mati. Tapi dijawab lagi. Tapi dia masih hidup tuh Adam dan Hawa sampai suruh keluar dari Taman Eden. Waduh, saya bilang. Akhirnya ya saya di sini saya minta Tuhan beri saya belajar. Terjadilah percakapan nanti. Akhirnya puji Tuhan dia mau mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, luar biasa. Saya bukan saya ya, tapi Tuhan gitu ya. Karena saya bilang lah dosa, makanya saya bilang dosa kita itu bukan karena kita itu keturunan Adam dan Hawa. Yang terbaik ya jawabannya adalah karena kita manusia orde baru zaman milenial ini, pokoknya setelah Adam dan Hawa terlahir dari atau terlahir di luar Taman Eden. Karena dalam Injil Kejadian kan Tuhan berfirman kan kita itu harusnya tinggal di Taman Eden. Tapi karena dosa kita, jadi kita dikeluarkan. Jadi kalau kita lahir di Taman Eden kita nggak dosa deh, kita pasti masuk surga. Gitu ya.
kita tinggal di Taman Eden. Jadi gitu loh. Kita itu murtadin banyak yang nantang-nantang gitu ya. Jadi kita lama-lama botak juga nih. Ibu Meta dulu ini ya Islam juga. Betul, saya Islam. Makanya saya dengerin tadi Kak Heti, aduh seneng banget gitu loh. Cinta baca Alkitab gitu ya. Cinta mula-mulanya wah gitu. Saya kalau ketemu Murtadin tuh kayak jantung saya mau copot gitu loh. Wah, I'm so happy gitu loh. Gitu. Sekali. Ya, makanya kita ya berdoa dan ya Amin. itu kalau Tuhan sudah mempersiapkan, bukan ada banyak cara, ada banyak ada banyak kejadian sih ya, nggak ada yang berdebat, yang memang kita harus berdebat ya, Harus sih. berdebat. Kayak teman saya yang baru percaya ini bukan karena berdebat, karena ya kita sudah dingin, ya udahlah, lu ke sana, gua ke sini, memang proses masing-masing. Tapi suatu hari dia kena masalah, saya doakan dan itu dia sembuh. Nah, orang mau bilang apa? Ya kan? Dia juga mau bilang apa? Akhirnya menyerah kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang ngata-ngatain, "Kamu ngapain sih?" Itu kan kita harus berdebat, harus menjelaskan. Tapi ini tanpa perdebatan, Tuhan kasusnya itu banyak hal kayak gitu loh. Kita intinya bahwa kita mau bersedia dipakai Tuhan, mau terus rindu. Orang-orang juga mengalami yang seperti kita alami. Apalagi kan menyedihkan kan ajaran zaman dulu yang aduh sedih sekali kalau saya lihat tante saya, ponakan-ponakan saya yang pada masih muda sudah pergi haji, sudah aduh kayak gitu ya. Hanya bisa berdoa ya, hanya bisa berdoa. Mungkin Tuhan seperti teman saya tuh yang tidak harus banyak perdebatan, tetapi ia mengalami satu kuasa jamahan Tuhan yang saya sendiri juga waktu dia ngomong, aku kayak kesiram es loh waktu kamu doakan, saya tidak merasakan, tapi dia yang merasakan. Itulah kuasa Tuhan yang membuat dia bertobat. Nanti bisa kita undang di sini. Seru juga ya Pak, ini ternyata ya Pak, kita saling bersaksi, saling menguatkan di sini ya. Seru juga Pak, terima kasih. Terima kasih bisa mengenal Bu Meta, bisa mengenal Bu Anita, Bu Rita ya kan. Saya terberkati sekali oleh kesaksiannya Kak Heti ya. Luar biasa. Jadi yang jelas ya kita sama-sama saling meng-cover gitu ya, dan kita sama-sama harus saling menguatkan gitu ya, enggak Kak? Kalau enggak kita itu tetap butuh dalam pelayanan tuh jangan single fighter. Kalau single fighter ya bukannya enggak mungkin, tapi Ya. Ya, jadi betul. Kita harus tergabung dalam satu wadah yang memang menaungi kita dan terutama gereja ya. Tapi kalau menghadapi ini Kak Heti ya, ini pengalaman saya, sharing aja sedikit. Saya percaya Kak Heti punya pengalaman yang banyak juga. Cuman pengalaman saya begini, kalau kita menjelaskan siapa Yesus itu melalui Al-Quran, itu juga luar biasa gitu ya. Karena pengenalan mereka itu adalah Isa Al-Masih. Saya secara pribadi saya mengenal Yesus itu sebagai Isa. Dan itu nggak apa-apa gitu, itu benar. Cuman kan kita harus tahu sejarahnya gitu ya. Sejarahnya kenapa sih kok di buku mereka, padahal mereka adalah agama yang terakhir, kok ada penjelasan tentang Isa, penjelasan tentang Natal, ada gitu ya, terutama di surat Al-Baqarah dan surat Maryam gitu loh, penjelasan tentang Isa Al-Masih. Kita masukkan mereka ke situ gitu loh Kak. Aku mencoba masukkan mereka ke situ, akhirnya mereka walaupun masih berjilbab gitu ya, udah berani pakai kalung salib di dalam gitu ya. Jadi ke gereja mereka masih pakai jilbab gitu ya. Tapi ya, at least mereka tahu gitu ya Kak ya. Jadi tuh di dalam buku besarmu loh tulisannya ada apa namanya, ada Isa Al-Masih, ada siapa yang akan menyelamatkan kamu tuh sebetulnya itu ada, saya bilang begitu ya. Akhirnya dia pelan-pelan mau gitu loh. Kalau ngomong tentang dia langsung kupingnya nutup, Yesus manusia, Allah lu tuh 3 gitu, mana yang disembah? Astaga gitu kan, jadinya jadi ya kita saling menguatkan, kita sama-sama saling share informasi supaya banyak yang percaya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Ibu Meta Tong ya. Ini ada Saya mau Pak Bambang. perhatikan kalau Bu Heti bisa tidak?
Kenapa Pak? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Ada satu lagi yang mau saya tanyakan sama Bu Heti. Bu Heti kan penginjil ya. 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 Oke, silakan. Ya, saya mau bertanya begini, Bu Heti, ternyata ya kenyataannya di dunia ini tidak semua gereja menjalani apa yang ditulis di dalam Alkitab. Misalnya di sana kan dikatakan bahwa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia ya. Artinya seseorang itu menikah ya diberkati gereja hanya boleh satu kali, gitu kan? Diberkati di gereja pernikahannya hanya boleh satu kali kan? Iya tidak? Iya. Ya, Jauh ternyata ini ya. ternyata kenyataannya ada gereja Katolik justru ya Masa? memberkati seseorang pada Ya, pernikahannya yang Ibu kedua. Anita, Ya, ini kesaksian dari Ibu Heti. Jadi bertanyalah sesuai dengan kesaksian, jangan cerita kemana-mana, dibawa ke sini, tanya ini, tanya itu ya. Coba tanya mengenai kesaksian dari Ibu Heti ya. Jadi saya disclaimer dulu. Jadi jangan bicarakan ke orang di sana, gereja di sana, ini itu bukan urusan kita. Ini kesaksian dari Ibu Heti Rasong. Jadi bertanyalah sesuai dengan apa yang disaksikan, yang dialami Ibu Heti dan bersama dengan Kristus. Alright? Oke. Oke, saya perhatikan di sini ada Pak Bambang Subiakto. Selamat siang Pak Bambang. Ini Pak Bambang yang pernah masuk di podcast juga kah? Halo. Oh, ya Pak. Halo. Ya, Pak Bambang yang Ya, pernah masuk podcast saya kan? ya Pak. Oh iya, pantas sudah lama nggak bersuo. Apa kabar? Bambang. Ya Pak Bambang, ada yang mau ditanyakan ke Ibu Heti ini, luar biasa ini. Ya Ya, silakan. saya bersyukur aja lah banyak orang yang tetap bersemangat untuk Iya, menyaksikan cinta Tuhan. Dan Ya. amin. kita dukung aja lah, kita seneng aja lah. Ya, Luar biasa Pak Bambang ini sibuk Senang loh. juga Sibuk hadir di masih sempat podcast juga Pak dia. Andre ya Pak Bambang. ya, ya. Saya seneng aja lah. Ini ya banyak orang yang ini sekarang zaman sekarang ini banyak orang yang apa eh, eh, bertobat untuk Tuhan. Memang ini sekarang zaman akhir gitu loh. Zaman Nah, akhir ya. Kita ada di putaran terakhir ya. Kita ada di Ya. putaran terakhir. Amin. ya, Ya. ya, ya, kita yang sudah lama gitu istilahnya ya jangan jadi yang terkemudian. Terdahulu jadi Iya, betul. hati-hati gitu aja. Terima kasih lah Kita, Pak. Oke. kalau kita dipilih Tuhan, percaya dari sampai akhir kita Iya, akan bersama-sama Tuhan. Ya, betul. Tuhan. Iya, iya. Anugerah yang luar biasa yang kita terima kalau kita bisa percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Selamat. Iya, betul. Luar biasa. Dan kita juga setelah diselamatkan, supaya kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Karena tujuan Tuhan menyelamatkan kita itu ya. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya kita juga menyelamatkan orang lain. Iya, Ya, betul. amin. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Bambang? Ya, nanti aja bisa. Oh. Ini betul. Alright, oke. Makasih Pak Bambang atas Ya, partisipasinya ya, atas waktunya masih sempat juga ya masuk ke Zoom. Ya, alright. Pertanyaan saya terakhir sebelum nggak banyak waktunya ya. Pernahkah Ibu Heti waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan, menginjilin orang, ditolak? Pernah nggak? Apa yang terjadi? Silakan. Ya, ditolak secara mentah-mentah atau secara radikal itu belum pernah sih. Tapi kalau ya itu paling banter ngajak berdebat, seperti itu Oke. ya. Ya, kita dengan penuh kelemah lembutan Tuhan bilang kan harus menjawab iman kita di dalam Petrus itu. Ya. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita, menjawab dengan penuh kelembutan.
Dan kita juga selalu minta Roh Kudus bagaimana memimpin pembicaraan kita kepada seseorang supaya seseorang itu bukan karena kepandaian kita atau dengan metode-metode yang kita pelajari, ya oke, kita harus belajar metode, tapi semua lebih dari semua itu saya selalu bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Sampai di India, kemarin saya ke India, ke mana, India Utara, ke Kashmir itu, saya dulu pernah berpikir, mana bisa ngomong di sana mau menginjil bagaimana, tapi kita mengalir saja, dan disitulah saya melihat kuasa Tuhan terhadap orang-orang yang dipilihnya itu. Bagaimana dengan ajaib itu loh, orang-orang dipertemukan dengan saya, dengan kelompok tim kami, sehingga mereka itu dapat kabar baik siapa Yesus, dan mereka mau didoakan, mereka menangis, mereka tahu gitu bagaimana dunia ini yang tidak baik-baik saja, kemana nanti setelah meninggal. Nah, dari situlah saya lebih bersemangat lagi mengandalkan Tuhan di dalam memberitakan kebenarannya sendiri. Karena Tuhan kita atau Alkitab kita tidak perlu dibela, karena Tuhan sendiri dan Alkitab itu sanggup membela dirinya. Dan ketika saya berbicara tentang firman, saya menghindari untuk membahas Al-Quran, jangan, karena saya sudah banyak lupa ya. Karena dan saya percaya kitab yang lain itu tidak punya kuasa seperti perkataan Tuhan sendiri. Jadi saya lebih banyak mengutip itu dari perkataan Tuhan yang saya yakini. Amin. Itu punya kuasa, punya otoritas, sanggup menyentuh hati orang, karena dikatakan bahwa firman itu lebih daripada seperti pedang bermata dua seperti itu. Yeah. Jadi lebih baiknya kita mendeklar atau menjawab seseorang itu dengan firman, karena firman punya otoritas, punya kuasa, dan sanggup membela dirinya sendiri. Seperti itu. Ya, oke. Kalau nggak ada yang bertanya, ya Bu Heti, sebelum ya kita akhiri ya, bisakah Bu Heti sampaikan pesan-pesan moral apa kepada yang ada di virtual Zoom ini maupun yang saat ini lagi menyaksikan di YouTube channel? Ya, pesan moral apa dalam kesaksiannya Ibu Heti? Ya, silakan. Terutama juga di dalam kita dalam situasi Paskah ya, kebangkitan Tuhan, ya kan? Yang ingin saya sampaikan bahwa marilah kita di dalam kuasa kebangkitannya yang benar-benar bahwa Dia adalah Allah yang bangkit. Biarlah di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, kita bisa bukan hanya sekedar deklarasi, tapi benar-benar kita mengalami hidup dalam kuasa kebangkitan Dia yang luar biasa. Sehingga kita benar-benar bisa bersaksi kepada dunia, kita punya Allah yang bangkit, yang mengalahkan maut, mengalahkan segala persoalan kita. Tunjukkan pada dunia, saksikan kepada dunia, kita punya Allah yang bangkit, yang luar biasa, yang kita muliakan di dalam hidup dan pelayanan kita. Si Tuhan luar biasa. Amin. Oke. Ya, terima kasih Bu Heti ya atas kesaksiannya yang memberkati kita semua ya. Oke, tetap semangat. Jadi masalah itu pasti ada, ya nggak mungkin nggak ada masalah. Selalu jalan tol terus, masalah itu pasti ada. Tapi masalah itu juga diizinkan Tuhan untuk apa? Mendewasakan iman kita, ya nggak? Supaya kita lebih dewasa dalam mengarungi hidup yang tidak mudah, yang tidak sedang baik-baik saja. Percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Amin. Oke, tetap semangat menginjil, tetap semangat. Tidak ada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa menjadi saksi Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa,
ya. Kompak Siang for Christ, Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Hetty, terima kasih Mama Ita, ada Pak Bambang Subiarko, terima kasih semuanya yang sudah ada dan sudah terlanjur live. Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube channel. Tetap semangat, kita tetap ada di Kompak Siang, ada setiap hari Senin sampai Kamis, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita akan akhiri hari ini, sesi selanjutnya kita tunda saja sampai besok. Sampai besok kita akan ketemu lagi di podcast Kompak Siang dengan narasumber yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.